mau bersuka cita, kami mau melompat memuji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita yang baru, kekuatan yang baru memenuhi di setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Belum semua melambaikan tangannya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Kita siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar. Sekali lagi katakan bersama-sama. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Ya Tuhan kita yang dahsyat, ya Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih kuat berdiri memuji Tuhan, amin.
Coba berikan senyuman yang terbaik bagi kiri kanannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami. Kami mau siapkan pikiran kami Tuhan. Pendengaran kami. Kami mau terima lawatan Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik
tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan sekali lagi bersama-sama. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia pria terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Bersama kita katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia bilang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus, amin. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan dengan imanmu, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau Yesus menjawab lebih dari yang kami harapkan, Tuhan. Yes Lord. Amin. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan dengan iman bersama-sama. Kau mendengar lebih dari yang kami doakan, Tuhan. Yesus menjawab, yes, Tuhan, lebih dari yang kuharapkan. Kau sumber pengharapan kami. Kau menyediakan segalanya tepat pada waktunya, Tuhan. Yes, Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Lagi katakan dengan segenap hati. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
Haleluya. Kami naikkan pengagungan kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu, Tuhan yang setia mendengarkan kami, Tuhan yang setia menolong kami, Tuhan yang setia menyediakan segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan Yesus mendengar. Yes Tuhan. Haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara renungkan berapa banyak yang pernah engkau doakan selama engkau hidup, dan berapa banyak Tuhan menjawab doa. Engkau berdoa minta satu pekerjaan, tapi Tuhan jawab lebih dari itu. Engkau berdoa minta kesehatan, tapi Tuhan berikan lebih dari itu. Engkau berdoa minta sesuatu, Tuhan berikan lebih dari itu. Mungkin kau pernah katakan, Tuhan hari ini aku butuh 1 juta. 1 juta cukup Tuhan. Tapi nyatanya Tuhan bukan hanya berikan 1 juta. Tuhan berikan 1 juta plus tambah yang lain. Karena kalau Tuhan menjawab doa, Dia tidak pernah menjawab hanya sesuai dengan apa yang kau minta. Haleluya. Karena Paulus katakan, Tuhanku akan memenuhi setiap keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Renungkan, apakah engkau mengingat kebaikan Tuhan itu? Apakah engkau pernah menghargai itu? Apakah engkau pernah mengucapkan syukur atasnya? Dulu engkau berdoa minta pekerjaan, lalu Tuhan berikan bonusnya. Bukan hanya pekerjaan kepada saudara,
Tuhan berikan bonus yang datang bagimu. Tapi apakah engkau sudah mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya? Padahal penambahannya Tuhan berikan kepadamu. Seringkali kita mencari sesuatu dan bukan kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Tapi hari ini kita diingatkan oleh lagu ini. Yesus menjawab lebih dari yang kau doakan. Dia menyediakan lebih dari yang kau perlukan. Sesuai dengan caranya, dalam waktunya, Dia sediakan bagimu. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini. Bersyukur buat hadirat Tuhan. Bersyukur buat lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan berfirman kepada kami pada pagi ini. Sehingga setiap kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai Tuhan. Berbicaralah kepada kami, teguhkan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. 2 hari yang lalu kita mengadakan seminar di STT Misi William Carey. Dan kita sangat diberkati oleh kehadiran hambanya Bapak Pendeta David Ramaya. Tapi mungkin di situ beliau agak kecapean sedikit. Karena usianya kemarin sudah memasuki 70 tahun. Lalu semalam saya bawa beliau jalan-jalan saudara. Saya bawa beliau ke Prapat. Dan rencananya memang dari Prapat kami mau seberang ke Samosir, masuk ke Pangururan, lewat Sibeabea dan lain sebagainya. Tapi saudara memang Tuhan selalu bekerja dengan caranya. Waktu kami mau menyeberang kapal feri yang biasa dipakai menyeberang, itu rusak, tidak bisa berangkat. Lalu saya coba kejar kapal pemerintah saudara, ada Ihan ya. Kami coba kejar, wah kapalnya berangkat jam 6 katanya. Sementara saya bermaksud jam 6 kami sudah berangkat dari Samosir kembali ke Medan. Dan puji Tuhan kami tidak mengambil kapal itu karena dalam perjalanan hamba Tuhan cukup lelah dan dia terkena flu berat. Akhirnya saya bilang sudah untuk pagi ini istirahat saja dulu dan nanti sore beliau akan bersama dengan kita. Anda yang sudah bosan dengar saya, Anda boleh kembali pulang dulu mungkin nanti sore balik lagi. Gak apa-apa, tapi kalau saudara masih mau dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dan saya berharap jemaat yang datang di pagi hari bisa juga mendukung ibadah di sore hari nanti. Haleluya. Saya rasa ada bagusnya juga, kasihan kalau hamba Tuhan hadir melihat jumlah saudara yang segini. Kalau kami sebenarnya gak ada masalah dengan jumlah, tapi saya mau katakan kadang-kadang ada hamba Tuhan datang jauh-jauh dan kita seolah-olah tidak menghargai dengan hanya kita sendiri yang datang. Saya rasa kita menyia-nyiakan karunia Tuhan. Tapi nanti saudara kalau hadir dalam ibadah sore, Anda akan melihat dan mendengar kesaksian dari hambanya. Dan kita bukan hanya akan bersama beliau pada kali ini, karena kita akan terus bekerja sama dengan mereka. Dan saudara, satu hal yang membuat kita ada kesamaan dengan Pastor David rupanya, mereka adalah satu gereja yang dimulai di Shah Alam. Dan pada waktu mereka memulai gereja, mereka menghadapi sama seperti kita. Haleluya, mereka diserang, mereka diancam untuk ditutup, diancam di penjara dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap bertahan dan sampai hari ini di Shah Alam, salah satu daerah yang merupakan wilayah pemerintahan yang sangat kuat dalam Islamnya, gereja mereka berdiri dengan baik, tanah diberikan oleh pemerintah. Haleluya. Dan saya percaya pada waktu kita setia, Tuhan lebih setia lagi. Seperti lagu tadi saya bilang, coba ingat beberapa saudara di sini, Anda pernah datang kepada saya, Dad, Pak, doakanlah, minta pekerjaan. Tapi Tuhan jawab doa Anda bukan hanya pekerjaan. Tuhan berikan Anda bonus demi bonus, demi bonus, demi bonus.
Tambahan. Tahukah Anda kenapa? Karena pada waktu itu engkau mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ingat, penambahan. Saya melihat beberapa saudara di sini yang sudah mulai mundur dari pelayanan. Sudah mulai memikirkan pekerjaan lebih dari pelayanan. Memikirkan pekerjaan usaha lebih daripada pelayanan. Lebih daripada hadir dalam ibadah-ibadah. Dan saya akan percayakan kepada saudara, Anda akan melihat kemunduran demi kemunduran dalam hidupmu. Maaf saya katakan ini. Anda akan melihat kegagalan demi kegagalan terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan sedang melakukan penyaringan besar saat ini. Tuhan sedang melakukan penyaringan besar bagi orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang tidak setia akan melihat. Ada orang diangkat Tuhan, begitu diangkat Tuhan, waduh saudara, gaya hidup berubah. Tadinya begitu luar biasa berapi-api untuk Tuhan. Begitu diangkat Tuhan, dikasih mobil, dikasih kereta, dikasih ini, dikasih itu. Gaya hidup ganti saudara. Ya kan? Ada orang seperti itu. Kalau gak ada mobil gak bisa keluar rumah. Kalau gak ada kereta gak bisa jalan. Dulu nih angkot kemana-mana jalan kaki bisa. Tapi sekarang gak bisa. Kenapa? Karena sudah menikmati berkat Tuhan dan lupa akan kebaikan Tuhan. Karena itu saudara jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saya akan lanjutkan dari surat Yudas pasal 1. Pasal 1, Anda yang tidak ikut dalam ibadah pagi ibadah sore minggu lalu, Anda boleh dengarkan khotbah saya di dalam YouTube saya. Saya nggak akan ulangi ini bagi saudara karena saya lihat semua jemaat kita, silakan dilihat di YouTube saya. Dan saya akan lanjut hari ini dari ayat 8. Kita akan lihat beberapa ayat ke depan. Dan saya percaya kita sama-sama akan belajar dan bisa melihat ini. Namun saya akan mengulangi sedikit supaya saudara ingat kita berhenti di mana. Yudas pasal 1. Dan memang cuma satu pasalnya. Ayat yang ketiga, Yudas mengingatkan kita agar kamu bersungguh-sungguh berusaha berjuang. Ayat yang ketiga bagian terakhir, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Artinya, kalau Anda berkata Anda ingin punya iman, Anda harus berjuang untuk itu. Haleluya. Kemarin Pastor David katakan kepada kami, iman itu tidak didapat, tapi iman itu diberikan. Dan engkaulah yang harus mengembangkan iman itu. Haleluya. Itu sebabnya Paulus katakan, Paulus menabur, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan datang dari Tuhan. Haleluya. Anda bisa dengar khotbah dari mana-mana, tapi Anda harus ingat, ada orang yang menabur dalam hidup Anda dulu. Dengan khotbah-khotbah yang dia sampaikan. Mungkin Anda bilang, pendetaku Pak dulu hebat kali, tapi sekarang dia tidak tahu lagi aku macam mana. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, apapun bagaimanapun kondisi pendetamu yang dulu pernah membimbing engkau, yang pernah membawa engkau kepada Tuhan, engkau harus ingat, dialah hamba Tuhan yang pernah menabur dalam hidupmu. Haleluya. Jangan ceritakan hal jahat terhadap hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah menyampaikan sesuatu yang tidak benar terhadap hamba-hamba Tuhan. Mungkin sekarang kau merasa, Pak, aku kayaknya nggak cocok. Aku lebih cocok di sini. Saudara, mari periksa. Ada yang menabur, lalu kemudian ada yang menyiram. Saya mungkin hanya menyiram untuk saudara pada hari ini, supaya imanmu bertumbuh. Tapi ingat, jangan pernah menjelekkan hamba-hamba Tuhan yang pernah menabur dalam hidup saudara. Haleluya. Dia menabur, mungkin hari ini kami di sini menyiram untuk saudara. Tapi tetap pertumbuhan datang dari siapa? Dari Gereja Elim, dari GBI, dari Betani? No, pertumbuhan datang dari Tuhan. Haleluya. Iman datang dari mana? Iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya Anda butuh ibadah.
Itu sebabnya Anda butuh bersama-sama. Pada waktu Anda berkumpul di sini, Anda mendengarkan firman Tuhan melalui telinga Anda. Dan dari situlah iman saudara akan bertumbuh. Karena apa? Anda mendengarkan firman, ya, firman itu akan menumbuhkan iman saudara. Haleluya. Jadi kalau ada orang bilang, saya cukup di rumah, aku dengar kok. Saudara, Andalah yang tahu itu dengan Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan, iblis, dan Anda yang tahu. Loh, kok iblis dibawa-bawa, Pak? Ya, iblis tahu. Sedang dengarkan firman, tiba-tiba iblis menggerakkan seseorang ketuk pintu rumah saudara. Lalu kemudian dia bilang, Mbak, Pak, Bu, Yakult. Anda berpikir ada tukang Yakult atau mbak-mbak yang jual Yakult yang dibawa Tuhan untuk membelinya. Supaya sambil dengar khotbah minum Yakult enak juga ya. Iya kan saudara, kemarin saya lewat ada satu rumah si mbak Yakultnya dia ngetok-ngetok pintu. Jadi saya sedang membayangkan Anda nonton live streaming di rumah, lalu kemudian si mbak Yakult dia mengetuk pintu dan dia menawarkan Yakult. Dan Anda berpikir, iya juga ya, enak juga dengar firman sambil minum Yakult. Sementara Anda negosiasi di sana, 3 menit firman Tuhan yang harusnya Anda dengar, Anda lewatkan. Cara iblis banyak untuk membuat iman tidak bertumbuh. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan berjuang untuk mempertahankan iman. Perjuanganmu bukan urusanku. Perjuanganku bukan urusanmu, khususnya dalam iman. Haleluya. Itu sebabnya kalau ada di antara saudara yang mau mundur, urusanmu dengan Tuhan. Karena engkau tidak siap berjuang artinya. Engkau tidak mau berjuang. Saya nggak akan pernah pushing. Saya nggak pernah paksa saudara untuk berjuang. Namun saya akan melihat bagaimana engkau perlahan-lahan mulai lari dari Tuhan. Lari dari Tuhan. Lalu kemudian dibawa oleh angin dunia. Itu sebabnya saudara Yudas katakan mari tetap berjuang untuk mempertahankan iman loh. Hanya mempertahankan iman Anda harus berjuang. Ini mempertahankan iman. Belum lagi mempraktekkan iman. Belum lagi melakukan iman. Pertahankan dulu. Ada bentengnya. Haleluya. Hari-hari ini kami ketua STT seperti yang saya sampaikan kepada saudara. Ada 132 STT kami saat ini yang sedang berjuang agar pendeta-pendeta yang mengajarkan ketidakbenaran tidak boleh masuk dalam jalur bimas Kristen. Tidak boleh masuk dalam kepemimpinan Kristen. Karena apa? Firman Tuhan katakan bagi orang-orang seperti itu lebih baik batu kilangan diikatkan ke lehernya, dicampakkan, dilemparkan ke dalam sumur. Pedas, benar, pedas apa yang Yesus sampaikan. Itu sebabnya kalau Anda mendengarkan pendeta-pendeta yang sudah melenceng dari kebenaran, lambat laun Anda juga akan melenceng dari kebenaran. Pertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kenapa? Karena ternyata ada orang tertentu yang masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Kemarin saya katakan orang yang paling kuat menyelusup adalah ini. Ini menyelusup ke tengah-tengah kamu. Suami istri sedang ngomong-ngomong, tiba-tiba ada perempuan lain yang masuk yang ditonton di sini. Suami sedang ngomong, tiba-tiba ada laki-laki lain yang dia lihat di dalam YouTube-nya, di dalam handphonenya, dalam TikTok-nya, dalam Instagram-nya, dan lain sebagainya. Kenapa dia menyelusup? Sebabnya saya katakan, saya selalu ingatkan kepada jemaat Keki agar mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari apa yang saya sampaikan di sini. Karena apa? Ada pengajaran-pengajaran lain juga yang menyelusup kepada kamu. Akan menyelusup kepada kamu. Yang akan masuk seolah-olah duri atau kayu kecil yang menyelusup masuk ke dalam jarimu ini, ke dalam dagingmu ini. Itu sebabnya engkau harus berhati-hati. Karena apa? Orang-orang yang menyelusup ini, yang menganggap remeh kasih karunia Tuhan, yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, mereka telah ditetapkan untuk dihukum. Tapi Anda tidak. Haleluya. Anda telah dikuduskan oleh firman. Anda telah dikuduskan oleh darah Yesus. Anda tidak ditetapkan untuk dihukum jikalau Anda mendengarkan firman Tuhan itu. Haleluya.
Itu sebabnya dijelaskan siapa orang-orang yang menyelusup ini. Orang fasik, menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Ya kan? Dia pakai alasan kasih karunia Tuhan. Nggak apa-apalah aku berbuat dosa, besok masih bisa minta ampun kok. Ini orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Nggak apa-apalah aku kumpul-kumpul pakai narkoba. Ya kan? Orang-orang lain pun pakai narkoba. Entah pendeta pun pakai narkoba. Saudara jangan lihat orang lain. Oh pendeta pakai narkoba, pendeta pakai apa, urusan dia dengan Tuhan. Anda nggak perlu lihat dia. Yang penting perjalananmu benar di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita pertahankan. Haleluya. Mereka pakai kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menyangkal Tuhan. Itu sebabnya Yudas mengingatkan, orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan, dia tidak layak masuk dalam lingkaranmu. Amin. Dia gak layak masuk dalam lingkaranmu. Mendengarkan pun gak usah. Gak usah. Ayat yang kelima. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. So lihat ada dua paradoks di sini. Yang pertama dikatakan Tuhan menyelamatkan Israel dari Mesir. 430 tahun mereka ada di Mesir dalam perbudakan dan lain sebagainya. Lalu kemudian Tuhan selamatkan mereka. Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan itu. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan itu firman Tuhan katakan apa? Hampir semua mereka yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Matinya kenapa? Nggak tanggung-tanggung. Dimatikan Tuhan. Dibinasakan Tuhan. Saudara ingat ada seorang bernama Achan yang pergi berperang. Dia berperang lalu kemudian dia ikut dengan yang lain berperang. Lalu dia ambil hasil rampasan, dia sembunyikan. Apa yang terjadi? Gara-gara satu orang yang berdosa, malaikat maut, malaikat Tuhan menghabiskan begitu banyak orang mati karena dosa satu orang. Haleluya. Saudara lihat banyak lagi pemberontak yang memberontak terhadap Musa. Apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat pada waktu Musa berdiri, Musa katakan yang percaya kepada Tuhan berdiri sana. Yang gak percaya berdiri sini. Yang percaya apa yang kukatakan berdiri sana. Yang gak percaya berdiri sini. Apa yang terjadi? Bumi terbelah menelan mereka yang tidak mau percaya. Kan kelihatannya aneh kan. Makanya sebagian orang Israel berkata, apakah kau bawa kami keluar supaya kami mati binasa di padang gurun ini? Tapi saudara ingat, jangan bermain-main dengan Tuhan. Haleluya. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan ingat kebaikan Tuhan. Kan ada lagu katakan apa? Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat, refleksikan itu. Iya kan? Dulu gak ada apa-apanya. Tuhan pelan-pelan angkat aku. Angkat aku. Angkat. Engkau berada dalam posisi ini. Tadi saya bilang, ada yang minta cuma pekerjaan. Tuhan kasih bonus dari pekerjaan itu. Iya kan? Anda mungkin pernah di antara Bapak Ibu di sini. Waktu anak-anak mulai besar, Anda mungkin berpikir begini, mudah-mudahanlah bisa aku sekolahkan anakku tamat SMA. Ada yang pernah berpikir gitu? Tapi nyatanya, anakmu hampir tamat kuliah sekarang. Saya ingat, Anda pernah bilang dulu. Tuhan ingatkan kepada saya. Ada yang pernah bilang dulu di sini. Mudah-mudahan bisa aku tamatkan SMA, udah puas aku. Tapi sekarang, Tuhan berkati engkau.
Anakmu hampir tamat kuliah. Tuhan berkati engkau. Anakmu mungkin bisa lanjut ke jenjang lebih tinggi. Anakmu punya pekerjaan yang bagus. Anakmu punya rumah yang bagus. Anakmu punya ini, punya itu. Karena apa? Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jangan sombong. Kalau udah punya, jangan sombong. Haleluya. Karena apa? Semua yang kau punya datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan. Haleluya. Tidak ada satupun yang milikmu. Semua milik Tuhan. Haleluya. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya binasa. Saudara bayangkan yang keluar hampir 2 juta orang tercatat laki-laki. Tapi yang sampai di tanah perjanjian berapa? 2 orang. Dari generasi yang berjalan keluar itu. Haleluya. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan bilang kasih karunia-Nya cukup. Oh jangan takut, aku masih bisa diampuni. Memang. Tapi jangan sampai apa yang terjadi kepada orang Israel yang keluar dari Mesir juga terjadi padamu. Ayat 6. Ia bahkan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Apa yang terjadi pada Sodom, pada Gomora, peringatan bagi kita. Apa yang terjadi dalam belahan-belahan dunia saat ini, peringatan bagi kita. Apa yang terjadi di Rusia, di Ukraina, peringatan bagi kita. Firman Tuhan mencatat dalam Wahyu, pada akhir zaman Gog dan Magog akan bangkit dan berperang. Mungkin Anda tidak tahu atau mungkin lupa. Saya pernah ajarkan seluruh kitab Wahyu kepada saudara. Mari belajar lagi. Ingat apa yang disampaikan firman Tuhan. Penglihatan-penglihatan Yohanes di Patmos hampir semua sudah mulai terjadi. Semua diberikan kepada kita sebagai apa? Peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita. Haleluya. Di satu sisi orang mulai mengejar Tuhan, mencari Tuhan, ingin rindu akan Tuhan. Di sisi lain ada orang-orang yang mulai lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kemarin kita melayani di SMA Negeri 9. Saudara, kalau Anda lihat videonya, Anda bisa terkejut melihat anak-anak muda, anak-anak SMA menangis di hadapan Tuhan. Memohon lawatan Tuhan, memohon Tuhan menjamah mereka. Setiap minggu kita lakukan ini. Kenapa? Ada 2 sisi. Yang satu sedang berlari mencari Tuhan, yang satu sedang berlari menjauhi Tuhan. Tapi perhatikan, Sodom dan Gomora tidak ditinggalkan Tuhan, tidak dibiarkan Tuhan. Pada waktu peringatan demi peringatan diberikan, mereka tidak menerima apa yang terjadi dengan mereka. Tuhan, firman Tuhan kata mereka menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Mau gereja setuju dengan pemahaman homoseksual, LGBT dan lain sebagainya, mau gereja tidak sepaham, kita akan melihat pada akhir zaman siapa yang akan mengalami siksaan api kekal ini. Haleluya. Karena peringatan yang diberikan tentang Sodom dan Gomora merupakan peringatan keras bagi kita. Bahwa Tuhan membenci percabulan, Tuhan membenci homoseksual, Tuhan benci dosa-dosa yang dilakukan dengan sengaja. Itu sebabnya Bapak Ibu, tugas kita menjangkau generasi muda.
Haleluya. Anda datang di sini, kalau anak-anak Anda biarkan di rumah, Anda keterlaluan. Indonesia akan masuk yang namanya bonus demografi tahun 2045. Bonus demografi artinya apa? 2045 kita akan kebanjiran anak-anak muda. Itu sebabnya kami mulai fokus ke sekolah-sekolah saat ini. Kenapa? Anda perhatikan sekolah negeri. 1 guru agama Kristen untuk 100 anak sekolah. Apa yang sanggup dilakukan guru-guru itu? Itu sebabnya gereja kita punya misi untuk melakukan pelayanan-pelayanan ke sana bersama dengan Pak Ijul dan tim dari Amazing Ministry. Bersama mahasiswa STT Misi William Carey. Kenapa? Kita mau rebut anak-anak muda ini dari tangan setan. Kita rebut mereka dari belenggu-belenggu iblis yang menghancurkan masa depan mereka. Menghancurkan mereka. Ini tugas kita. Ini tugas kita. Kita Tuhan bawa masuk ke sini bukan untuk saudara enak-enakan tiap hari di sini. Bukan. Tapi untuk bawa jiwa bagi Yesus. Bulan Desember ini kita akan melakukan ibadah untuk anak-anak sekolah. Natal untuk anak-anak sekolah. Saya sedang berdoa kita bisa undang Michael Panjaitan. Kita sedang berusaha. Selain Herlin Pirena, kita berusaha untuk membawa Michael Panjaitan. Supaya kita bisa bawa anak-anak muda ini. Kita berdoa tempat ini 300 orang anak muda akan kita jangkau, kita menangkan untuk Yesus. Haleluya. Kita harus ajarkan kebenaran. Kebenaran, buka mata mereka. Agar mereka tahu apa yang disampaikan firman Tuhan sedang terjadi dan tergenapi dalam generasi mereka. Haleluya. Itu Bapak Ibu jangan diam. Jangan diam. Semua yang terjadi bahkan dalam dunia yang terjadi di sekitar rumah saudara yang terjadi merupakan peringatan bagi kita. Ada orang yang menghentikan gereja, menutup gereja, membunuh orang demi nama Tuhan. Itu peringatan bagi kita. Yesus katakan sudah jelas dalam Matius, orang-orang akan membunuh kamu, menganiaya kamu. Dan dengan itu mereka berpikir mereka melakukannya untuk Tuhan. Oh saudara, Anda mungkin tidak mengalami, Anda mungkin belum, kita belum sampai, kita hanya ibadah-ibadah depan kantor wali kota saja. Tapi di Pakistan, di India, begitu banyak orang yang saat ini gereja dibakar, rumah mereka dibakar, mereka juga mati terpanggang. Karena apa? Karena Injil. Karena apa? Karena Yesus Kristus. Sementara kita duduk-duduk dengan santai dalam gereja, tertidur. Kita lupa berapa banyak orang sedang berjuang di luar sana. Untuk hal-hal besar yang mereka harapkan terjadi di bangsa mereka. Haleluya. Itu yang sedang kita doakan. Itu sebabnya kita masuk ke sini. Saudara ingat, kita berdoa minta untuk bisa pakai teater 21 3 bulan sekali aja kok. Tuhan bilang tidak cukup. Kau harus ada di sini tiap hari. Betul kan? Tuhan bilang gak cukup 3 bulan sekali kau KKR. Kau pikir aku apa? Kenapa hadiratku tidak ada di sini bersama denganmu selamanya? Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Saya berdoa kerinduan ini ada dalam hati. Saya berdoa kerinduan ini tertanam dalam hati. Haleluya. Karena semua yang terjadi merupakan peringatan bagi kita. Hey boy, hey kawan, jangan tenang, jangan tenang. Ini bukan waktunya tenang, ini bukan waktunya santai. Bangkit. Bangkit. William Booth
berapa ratus tahun yang lalu menulis lagu itu. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Saudara tahu kenapa saya taruh ini di sini? Jelek kan? Jelek. Tapi lihat yang jelek ini, orang di sana kebakaran jenggot. Ingat, pasca yang lalu kita tutup jalan di depan kantor wali kota. Kita buat jalan salib depan kantor wali kota. Bagi saudara yang nggak tahu, kami tutup jalan, kami buat prosesi jalan salib. Depan Hotel Arya Duta, Billy kami salibkan. Mana dia? Nah ini dia. Kami salibkan, mereng kan? Yang tangan Billy pun agak mereng waktu itu kulihat. Tapi bukan soal merengnya, salib ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kalau Yesus disalibkan di situ, aku pun sudah disalibkan bersama Yesus. Haleluya, aku pun sudah mati bersama Yesus. John Wesley, Charles Wesley berangkat menuju ke Amerika dari Inggris satu hari. Mereka ada sekitar 15-20an anak muda berada dalam satu kapal. Dan mereka sedang duduk dan main gitar. Nahkoda kapal datang kepada mereka bilang, anak-anak muda, ngapain kau jual nyawa ke Amerika? Kau bisa mati di sana nanti. Saudara tahu jawaban Charles Wesley, John Wesley pada usia muda mereka? John Wesley katakan, Pak, sebelum kami berangkat ke Amerika ini, kami sudah mati lebih dulu di Inggris. Haleluya. Kalau engkau tidak mati kepada kedaginganmu, engkau tidak akan melihat kerajaan sorga. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan kepada kita, mereka yang ada di Sodom dan Gomora, yang dengan cara melakukan percabulan, mengejar kepuasan tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal. Sebagai peringatan kepada semua orang. Mereka ayat yang ke-8 kita masuk dalam pelajaran kita. Namun demikian orang-orang yang bermimpi mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Tuhan serta menghujat semua yang mulia di sorga. Mereka bermimpi mimpian, mereka melakukan segala sesuatu yang mencemarkan tubuh. Firman Tuhan katakan dosa lain kau lakukan di luar tubuh. Ya kan? Tapi dosa zina kau lakukan dalam tubuhmu. Artinya apa? Orang yang melakukan itu mencemarkan tubuhnya. Ya kan? Mencemarkan tubuhnya. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan ingatkan kita. Mereka bukan hanya mencemarkan tubuh mereka. Mereka menghina kekuasaan Tuhan. Serta menghujat semua yang mulia di sorga. Dengan kata lain, pada waktu engkau terus memaksakan keinginan dagingmu, engkau terus paksakan nafsumu, engkau sedang katakan, gak ada itu firman Tuhan. Engkau sedang katakan, gak ada itu 10 hukum Taurat, gak ada itu. Ini zaman sudah berbeda. Ya kan saudara, banyak orang bicara tentang zaman. Banyak orang bilang, ini kan masa-masa yang canggih. Anak-anak kuliah yang kuliah di luar-luar kota sana. Pada waktu mereka datang misalnya ke Jakarta, ke Jawa. Sudah tahu apa yang dibilang? Kau kan dari kampung, kau kan gak ngerti. Kau kan gak tahu, di kota hidup bebas. Itu sebabnya mereka ikut dalam pergaulan-pergaulan yang salah. Haleluya. Makanya Efesus pasal 5 ayat 1 bilang begini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Tuhan. Haleluya. Jadi penurut-penurut Tuhan. Seperti anak-anak yang kekasih. Kalau ada anak saudara yang tidak menurut kepada saudara, hatimu hancur pasti. Hatimu sedih. Itu sebabnya firman Tuhan kan, jadilah penurut-penurut Tuhan. Seperti anak yang kekasih. Seperti anak yang disayangi. Kalau anak disayang, dia pasti ingin melakukan yang terbaik untuk bapaknya. Untuk mamanya. Untuk keluarganya.
Haleluya. Dia pasti turut. Makanya firman Tuhan, jadilah penurut-penurut. Anak yang disayangi pasti menuruti apa yang dikatakan bapaknya. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan masuk di dalamnya. Kok bisa ya Pak? Saya pun bingung. Ternyata orang serakah identik dengan orang-orang yang melakukan hal-hal dosa-dosa yang seperti ini. Sudah punya satu mau dua. Sudah diberkati Tuhan dengan sesuatu yang begitu luar biasa. Dia masih kurang, masih kurang, masih kurang. Makanya lagunya dia sukanya apa? More, more, more. I want more, more, more. Iya kan? More, more, more. Kalau pelajari lagu more, more, more. Dia bilang I want more of you. Bukan more from you. Banyak yang nyanyi more, more, more. I want more from you. Enggak. Aku mau lebih darimu Tuhan. Lebih bagianmu aku perlukan. Urapanmu aku perlukan. Kuasamu aku perlukan. Kenapa? Kalau Tuhan bersama denganmu, semua yang lain tanpa engkau minta dia berikan bagimu. Haleluya. Haleluya. Bapamu di sorga tahu, bahkan sebelum kau membuka mulutmu Tuhan tahu. Haleluya. Tuhan tahu. Gak ada yang Tuhan gak tahu kok. Semua Tuhan tahu. Makanya jangan serakah. Bilang dulu kanan kiri, jangan serakah. Udah dikasih bersyukur aja. Ya kan? Udah dikasih bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Sore pertama apa? Bersyukur. 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 Setelah bersyukur, gak mungkin orang yang tahu bersyukur gak bisa menyembah Tuhan. Iya kan? Orang yang bersyukur pasti akan menyembah Tuhan. Akan mengagungkan Tuhan. It's not because of me, oh Lord. Bukan karena aku Tuhan. Semua karenamu. Semua karenamu. Haleluya. Ayat 4. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong, yang sembrono. Jangan ada bagi kamu di antara orang kudus. Karena hal-hal ini tidak pantas. Kalau Anda masih cakap kotor, sembrono, kosong. Ya kan, banyak orang yang anak-anak sekarang suka bilang ngeprank. Kalau Anda masih ngeprank, firman Tuhan katakan apa? Hal-hal itu tidak pantas. Ya kan? Bayangkan saudara, udah buat orang jantungan, siap itu dia bilang ngeprank. Iya kan? Gak pantas. Yang kosong artinya gak ada gunanya, gak pantas bagimu. Ngomong itu harus ada bobotnya. Jangan ngomong seolah-olah semua dunia ini kau presidennya. Di rumah aja kau gak bisa jadi pemimpin. Coba pikir, iya kan? Ada orang-orang seperti itu kan. Dia ngomong, wah Presiden Jokowi, aku angkat telepon langsung, iya Pak, di mana posisi Pak? Di rumah dia telepon, di mana kau Mak? Jangan sok-sok tanya kau di mana, kau di mana sekarang? Katanya. Diam. Kadang-kadang di antara kita, bukan di sini, di tempat lain. Di sini hebat-hebat bapak-bapaknya semua, luar biasa, ibu-ibunya luar biasa. Bapak-bapak di sini sayang kepada istrinya. Istri-istri di sini tunduk kepada suaminya. Gak ada istri di sini yang jawab telepon kayak saya tadi. Gak ada. Gak ada kan Pak? Gak ada, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya itu. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tidak pantas. Tapi sebaliknya, bersyukurlah
ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Tuhan kita. Nah, saudara tahu kenapa orang serakah nggak bisa? Orang serakah sama dengan penyembah berhala. Kenapa sih Pak kok bisa? Karena dia menganggap materinya, apa yang dia kejar itu seperti idolnya, berhalanya. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia terjemahannya dibilang serakah. Mereka ini orang yang menyembah, yang mengejar segala sesuatu yang harusnya tidak dikejar. Mereka itu sama seperti penyembah berhala. Dan mereka tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Tuhan kita. Haleluya. Karena itu jangan disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Jangan mau. Ya kan? Saya baru-baru ini kirim ke Pak Yayang satu tulisan yang saya dapat dari orang. Dia buat kaos. Lalu dia bilang gini, jangan ngopi teruslah, jangan kerja teruslah, nanti kau cepat kaya. Ngopilah sekali-sekali biar orang gak cemburu sama kau. Biar gak cepat kaya. Artinya apa? Persekutuan itu penting. Fellowship itu penting. Bergabung dengan orang-orang yang takut Tuhan, yang DNA-nya sama itu penting. Haleluya. Saudara mengerti DNA? Saya punya DNA bapak saya. Kalau Anda periksa saya, Anda periksa DNA saya, pasti ada DNA bapak saya dalam diri saya. Kalau Anda bilang Anda anak Tuhan, maka pada waktu DNA Anda diperiksa, DNA Bapak Anda ada di dalamnya. Haleluya. Apa itu DNA Bapak kita? DNA Bapak kita tidak melakukan yang tidak cemar, tidak sundal, tidak menginginkan segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Itu DNA Bapak kita. DNA Bapak ingin bersekutu dengan anak-anaknya. Dan saya percaya anak yang punya DNA Bapak ingin bersekutu dengan bapaknya. Dengan anak-anak dari anak-anak bapaknya. Haleluya. Itu sebabnya saya katakan orang yang punya DNA Bapa di sorga tidak mungkin tidak datang ke dalam gereja. Makanya Paulus katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu. Bukan satu pertemuan, tapi pertemuan ibadahmu. Seperti yang biasa dilakukan segelintir orang. Ada orang-orang tertentu yang biasa gak beribadah pun biasalah. Tapi hati-hati, jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal demikian mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Karena itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jangan berkawan dengan mereka. Saya punya banyak teman-teman saya kaya raya. Kadang-kadang telepon saya, Pak Octavio duduk ngopi. Saya bilang, bro maaf aku banyak kerjaan. Aku banyak kerjaan. Kalau dia datang sini mungkin dia lihat, loh kau cuma baca Alkitabnya. Mana kerjaanmu? Inilah kerjaanku. Masa kerjaanku ngopi samamu? Sementara kau gak melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kau melakukan pekerjaan Tuhan, kau ajak saya ngopi, saya akan senang duduk denganmu untuk membahas tentang pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kalau itu jangan tanya sama Pak Ijul, sama Pak Fitrianus, sama yang lain-lain. Kalau kami ngomong 6 jam, 7 jam gak terasa. Kadang-kadang pulang sampai jam 11 malam, lanjut lagi ke kedai kopi Geleng di Simpang Selayang sana. Orang Karo aja yang tahu itu Geleng di mana. Sampai jam 12 malam. Kenapa? Kami membicarakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ada lagu Kidung Lama katakan itu. Ku suka menceritakan Tuhan Yesus. Amin. Karena kalau kami bicara tentang Yesus, hati kami berapi-api.
Kalau kami bicara tentang Yesus, kami bersemangat. Kami terus pikirkan apa yang bisa kulakukan, apa yang bisa kulakukan. Haleluya. 2 minggu lagi kita akan KKR lagi di daerah menuju ke lewat Stabat ya. Sebelum Pangkalan Berandan. Mungkin saudara pikir, gak ada kerja Pak Oktav ini memang. Gilanya dibawanya ke kita katanya. Terserahmu lah, terserahmu. Gak apa-apa Anda bilang begitu. Tapi bagi saya orang-orang di sana pun butuh persekutuan dengan kita. Haleluya. Saya ditanya Pak Ijul, kayak mana di Jambur? Kita enggak. Kita enggak butuh jumlah orang kok. Kami melayani bukan jumlah orang. Kami melayani agar hamba Tuhan di situ kuat. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu kita di Pancur Batu. Hamba Tuhan di situ Pak Abel. Rupanya Pak Ijul katakan, dia hampir menyerah. Kami kaget, kita datang gerejanya bagus kan Bu? Bagus, dibangunkan orang Korea. Aduh, saudara kalau tanya tim yang berangkat dari Pancur Batu masuk ke dalam, belok ke kiri, masuk lagi ke dalam. Dari jauh kulihat ini nggak salah masuk kawan. Di belakang udah nggak ada apa-apa lagi, ladang semuanya. Di pinggir ladang itu ada orang Korea bangunkan gereja, megah. Lantai granit, saudara, bukan keramik, granit. Coba lihat. Kalau Tuhan mau lakukan sesuatu gampang, dari Korea pun dia bisa bawa, coba pikir. Kita masuk kemarin, kita bawa alat musik, kita bawa sound system. Waktu kami masuk malu juga kita, sound system dia lebih bagus dari kita. Baru semuanya, baru dia ada subwoofer, dia ada speaker 15 inci. Tapi dia bilang sama Pak Ijul, aku hampir kututup gereja ini. Kenapa? Yang datang itu aja. Dengarkan saya. Anda sebagai jemaat Tuhan, kalau engkau datang itu aja, ada juga pendeta yang bosan. Betul, jangan pikir Anda aja yang bosan dengerin saya. Saya juga kadang-kadang bosan lihat itu aja. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan baik, bawa yang baru Tuhan, bawa jiwa-jiwa baru. Lihat sore nanti kalau Anda datang. Ibadah sore bisa lebih ramai dari ini, karena apa? Banyak orang yang haus dengarkan firman Tuhan. Mereka mau mencari Tuhan. Sementara sebagian kita mungkin hanya datang rutinitas supaya jangan keluar dari WA Group Gereja Elim Kristus Indonesia Medan Revival Center. Jangan berkawan dengan orang-orang yang tidak peduli akan hukum Tuhan, akan firman Tuhan. Dulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang. Firman Tuhan bilang, bukan dulu kamu ada dalam kegelapan. Dulu you were darkness. Dulu kamu kegelapan itu. Tapi sekarang kamu terang. Lihat dulu kiri kanan. Kau rupanya terang ya. Bilang, kau rupanya terang sekarang ya. Haleluya. Dulu kegelapan. Sekarang Anda adalah terang. Bukan dulu si golap, sekarang si torang. Bukan. Jangan saudara bilang, kayak bapak lah ya. Dulu golap, sekarang torang. Bukan. Gak ada ganti itu Pak Murti. Tetap itu. Haleluya. Namaku gak ganti kok. Tetapnya Octavianus. Tetapnya golap. Tapi aku ada dalam terang itu. Kegelapan tidak menguasaiku lagi. Haleluya. Aku tahu kapan berkata tidak kepada dunia. Aku tahu kapan berkata tidak kepada iblis yang menawarkanku segala sesuatu yang membuat aku menjauh dari Tuhan. Sekarang aku bisa mengatakan itu. Haleluya. Haleluya. Cuma kadang-kadang supaya orang jangan sakit hati, aku berdoa, Tuhan kirimkanlah cara macam mana supaya kawan ini gak jauh, gak paksa-paksa aku lagi. Iya kan? Kan saya cerita sama saudara. Saya bawa servis mobil, sedang perbaiki AC. Tiba-tiba yang punya showroom bilang, aduh masa pendeta bawa mobil kayak gini. Katanya dalam hatiku, kenapa? Rupanya kau yang bayar rupanya. Sebentar dulu, ku bawa kawanku dulu. Katanya dibawanya lah kawannya yang punya showroom. Dibawanya mobil Pajero sama saya. Mak cantik juga memang. Bandingkan punyaku sama ini, iya agak jauh ya rupanya. Waktu ku tanya harga, lebih mahal pula daripada showroom-showroom lain.
Ini bagus, ini begini. Maka kau dagang pula sama aku. Kupikir kau orang Kristen, pelayan Tuhan. Kupikirnya kau sungguh-sungguh mau kasih mobil sama aku. Dalam hati aku mulai berdoa, Tuhan singkirkan setan ini daripadaku. Singkirkan iblis yang ada di hadapanku di dalam nama Yesus. Haleluya. Sedang lihat-lihat saya tanya, ini kalau ku beli mobilku dihitung berapa? 50 juta Pak. Katanya, hah? Aku beli aja 80 juta, belum lagi keluar ini, biaya ini, biaya itu. Ya namanya mobil harus dirawat Pak katanya. Jadi mobil mau berapa? 225 juta Pak. Gila kau, aku bilang. Aku tambah 155. Udah bawa pulang saya bilang. Kawan yang bawa mobil itu pun bilang, iya Boksu. Janganlah Boksu, aku pun gak suka, puji Tuhan dalam hatiku. Karena tadi dijaga perasaan dianya sebenarnya kan. Bawalah biar ku lihat, ku bilang jaga perasaan. Tapi dalam hatiku Tuhan singkirkan setan ini. Singkirkan setan ini dalam nama Yesus. Dan akhirnya Tuhan singkirkan. Haleluya. Kalau dia paksa pun aku akan langsung tinggalkan tempat itu pada waktu itu. Kenapa? Sekarang aku belajar untuk berkata tidak. Kepada semua yang bukan dari Tuhan. Haleluya. Kenapa Bapak bilang bukan dari Tuhan? Malulah pendeta pakai mobil kayak Bapak. Terserahmu lah, aku aja gak malu kok. Kenapa saudara? Karena apapun yang membawa aku dalam kesusahan, aku percaya itu bukan dari Tuhan. Kalau kupaksakan itu, aku ambil kredit 5-6 juta lagi sebulan. Lalu kemudian dengan cara apapun aku dapatkan uang, aku percaya itu bukan dari Tuhan. Haleluya. Kenapa? Aku percaya tadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan 3 hal. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Haleluya. Jadi kalau Anda berkata Anda adalah terang, maka Anda pasti akan berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 3 hal ini diuji. Apakah yang kulakukan ini ada kebaikan di dalamnya? Kalaupun ada kebaikan, adakah keadilan di dalamnya? Kalaupun ada keadilan, adakah kebenaran di dalamnya? Ini kan? Betul enggak? Bagus kan kerja? Ada beberapa orang yang saya pernah ingatkan. Suaminya pelaut, jauh-jauh pergi ke tempat lain, berbulan-bulan baru jumpa. Saya bilang, baikkah dia bekerja? Baik sekali. Tapi adil enggak? Enggak adil. Adil enggak istri yang jadi TKW di negeri lain? Sementara suami di kota ini tidak berbuat apa-apa. Tidak adil. Di sana suami berjuang mati-matian. Di sini istri tiap bulan terima uang. Sana suami kesepian, istri sini sama anak-anak. Tiap makan KFC posting, McD posting. Suami di tengah laut makan gak makan, muntah terus karena diombang-ambingkan oleh angin laut. Tawa dia. Betul kan? Cobalah bayangkan saudara. Baru-baru ini saya mengkonseling Pak Frans Sihotang. Dia rupanya tamatan pelayaran. Dia bilang kepada saya mau berangkat Pak pelayaran. Saya bilang salah. Maaf aku bilang. Sebagai hamba Tuhan aku bilang salah. Maaf ya Pak, aku sampaikan ya. Karena gak bagus kau tinggalkan istrimu jauh-jauh berbulan-bulan lamanya. Firman Tuhan bilang, kapan waktunya tinggalkan istri? Pada waktu berdoa. Pak Fitrianus bolehlah sekarang. Makanya dia kerjakan di Kabanjai, dekatnya gak jauh. Rabu pulang dia pulang. Haleluya.
Ya nggak kayak orang yang pergi pelayaran berbulan-bulan nggak pulang. Apa namanya istilah itu? Bang Toyib. Nggak, ini nggak Bang Toyib, saudara. Rabu pulang, Sabtu udah di sini, ya luar biasa, saudara. Karena apa? Dia ingat firman Tuhan. Dalam yang kita kerjakan itu, apakah berbuah kebaikan? Baikkah anak-anakmu ditinggalkan dalam masa pertumbuhan? Coba bayangkan, anak saudara memang punya sekolah yang bagus karena bapaknya di pelayaran bisa kirim uang banyak-banyak. Tapi anak bertumbuh besar tidak pernah kenal dengan bapaknya dengan baik. Ya kan? Bapak kerja dari pagi sampai malam untuk kau loh nak. Anak dalam hati, untuk apa rupanya untuk aku? Aku cuma perlu makan, sekolah, ya udah terserah, siap itu kalian mau buat kemana, buat apa? Apakah ada pernah anak-anak minta, Pak aku kalau nggak ada Mercedes-Benz nggak mau pergi sekolah ya? Pernah? Kecuali anak Anda sudah Anda didik seperti itu kelasnya. Iya kan? Didik anak Anda dengan baik. Waktu saya antar anak saya, dia punya sekolah cukup bagus, saudara. Ada kawan yang pernah nanya, itu mobil bapakmu rel? Katanya. Tanya, maksud dia bilang mobil bapakmu kayak gitu apa? Dia terkejut lihat mobil bapakmu tinggi, besar, bagus? Atau menurut dia mobil bapakmu jelek, hancur-hancuran, udah gak bisa layak dipakai? Nah itulah gak tahu deh. Ya puji Tuhan lah dia gak tahu juga ya kan saudara. Sempat dia bilang mobil jadi jelek, aku gak mau naik lagi katanya. Wah saudara, itu sebabnya saya bilang ajarkan anak kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan ini harus tumbuh dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak tidak boleh tidak bangga dengan ayahnya. Walaupun Anda ayahnya mungkin hanya tukang becak, hanya kerja begini. Anak harus bangga. Bayangkan bapakmu tukang becak, tapi dia bisa sekolahkan kau di kelas yang sama, di sekolah yang sama. Dengan orang yang naik Mercedes-Benz. Dengan orang yang mengantar anak-anaknya dengan mobil-mobil mewah. Yang hebat siapa? Coba bayangkan, yang hebat siapa? Bukankah yang bawa becak ini lebih hebat? Engkau harusnya bangga dengan bapakmu. Engkau harusnya bangga dengan orang tuamu yang sanggup, yang memperhatikan engkau sampai seperti itu. Kebaikan, apalagi keadilan, kebenaran. 3 hal ini. Terang pasti membuahkan ini. Dan ayat yang 10 saya tutup dengan ayat ini. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Uji dulu. Kalau aku ambil langkah ini, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Kalau aku ambil langkah ini, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Haleluya. Ujilah apakah itu berkenan kepada Tuhan. Saya jadi masuk ke Efesus lebih lanjut. Tapi gak apa-apa. Yang pasti firman Tuhan ingatkan kepada kita. Agar kita hidup sebagai anak-anak terang. Jangan ikuti apa yang pernah Sodom dan Gomora lakukan. Jangan ikuti apa yang pernah dilakukan oleh anak-anak Israel di padang gurun. Tapi ikutilah jalan Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Oh Shandarabayara Labashika. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Buat semua yang telah engkau terima. Buat semua yang telah engkau alami. Buat semua yang Tuhan berikan kepadamu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ora lalabayara namasyik. Ora nanamayara namasu. Oh Jesus. Shanda namayara labashika. Ora bayara nananamasyi. Hallelujah. Thank you Jesus. Ku bersyukur padamu, Bapa yang peliharaku. Ku kagum padamu, Bapa yang menjagaku. Firman-Mu berkuasa mengubah hidupku. Sungguh ajaib kasih-Mu menyelamatkanku. Janji-Mu yang
selalu ku pegang, firman-Mu yang ku percaya, takkan Kau ingkari kasih setia-Mu. Janji-Mu yang menguatkanku, firman-Mu meneguhkanku, hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu, Bapa yang peliharaku. Padamu, Bapa yang menjagaku. Firman-Mu berkuasa, hanya firman-Nya yang sanggup mengubah hidup. Sungguh ajaib kasih-Mu menyelamatkanku. Pegang janji-Nya, janji-Mu yang selalu ku pegang, firman-Mu yang ku percaya, takkan Kau ingkari kasih setia-Mu. Janji-Mu yang menguatkanku, firman-Mu meneguhkanku, hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Pegang janji-Nya, oh haleluya, oh selalu ku pegang, firman-Mu yang ku percaya, takkan Kau ingkari kasih setia-Mu. Janji-Mu yang menguatkanku, firman-Mu meneguhkanku, hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Janji-Mu yang selalu ku pegang, firman-Mu yang ku percaya. Katakan kepada Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan mengingkari janji-Mu. Engkau tidak akan mengingkari kasih setia-Mu Tuhan. Janji-Mu yang menguatkan aku Tuhan. Sampai hari ini aku ada karena aku berpegang pada janji-Mu Tuhan. Firman-Mu meneguhkan aku Tuhan. Oh rabayara labayara nama syekha. Oh haleluya. Janji-Mu yang selalu ku pegang, firman-Mu yang ku percaya, takkan Kau ingkari kasih setia-Mu. Janji-Mu yang menguatkanku, firman-Mu meneguhkanku, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Hanya Engkau Tuhan yang aku percaya. Kami percaya pada waktu kami hidup sebagai anak-anak terang, maka kami akan menikmati janji Tuhan. Kami akan menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kami, penyertaan yang tak habis-habisnya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus, Engkaulah Guru Agung kami, terus ajarkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang berkati lewat firman Tuhan pada hari ini. Mari lambaikan tangannya bersama saya. Kita semua diberkati, amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena itu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh dengar firman-Mu pada saat hari ini.
firman-Mu yang meneguhkan kami, janji-Mu yang menguatkan di setiap kami. Hamba-Mu Tuhan yang boleh Engkau pakai untuk boleh menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami pada hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu dengan umur panjang, kesehatan yang baik, bahkan berkat Tuhan yang melimpah senantiasa menjadi bagian hamba-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati di setiap anak-anak Tuhan yang memberi dengan penuh ucapan syukur. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati pendidikan kami, bahkan segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Tuhanku dan gunung batuku. Juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Tuhanku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Tuhanku dan gunung batuku. Katakan aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan bersama-sama kesaksian dari sekolah minggu. Sekolah Minggu Elim Kristen Indonesia. Yes, yes, yes. Yesus. Yes, yes, yes.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Di kesaksian dan pujian yang dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu, pasti kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, dan kita dikuatkan oleh firman yang telah disampaikan oleh hambanya, khususnya pada hari ini hamba Tuhan pendeta atau gembala kita di tempat ini, Bapak Dr. Octavianus Nathanael MTH. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Bapak, biarlah Tuhan memberkati segala rencana-rencana Bapak Gembala, sehingga setiap jemaat bisa dikuatkan, bisa dipulihkan dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Yesus Kristus kita akan mendengarkan pengumuman bagi kita. Pertama-tama, pada setiap hari Rabu tetap kita laksanakan ibadah mujizat di tempat ini. Biarlah karya Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi bagi kita, bagi daerah kita, khususnya bagi daerah Marelan di tempat ini. Kemudian kita tetap berdoa bagi setiap hari Kamis. Tetap ada ibadah PDRT yang dilaksanakan di setiap sektor atau jemaat-jemaat Tuhan di mana berada, khususnya sektor 1 dan sektor 2. Dan kita berdoa bagi setiap para pelayan, biarlah melayani dengan sungguh-sungguh, dan setiap jemaat juga tetangga sebelah kiri kanan untuk membawa, untuk belajar firman di setiap PDRT kita. Kemudian hari Jumat tetap ada menara doa. Kita mulai dari jam 7 malam di tempat ini, dan kita berharap seluruh jemaat dan lebih-lebih bagi para pengerja untuk bisa hadir dalam setiap menara doa. Dan hari Sabtu tetap dilaksanakan ibadah pemuda-pemudi di tempat ini, dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan kembali kita kepada hari Minggu, kita tetap ada ibadah di tempat ini dengan 2 sesi. Sesi pertama jam 10 pagi sampai dengan selesai, dan jam 6 sore sampai dengan selesai. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, dalam nama Yesus Kristus kita doakan program-program gereja kita ke depan, khususnya para pemuda-pemudi bekerja sama dengan ministry dan juga STT William Carey yang selalu melaksanakan ibadah di setiap sekolah-sekolah, yang seperti kemarin dilaksanakan ibadah di Serue di SMA Negeri 9. Dan lawatan Tuhan sangat luar biasa. Setiap pemuda-pemudi bergerak untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi pelayan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita juga doakan KKR yang tetap kita laksanakan di setiap akhir bulan. Khususnya bulan September ini dilaksanakan di daerah Langkat, dan kita berdoa Langkat dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Dan kita juga berdoa bagi hamba Tuhan yang melayani kita nanti di sesi 2 di jam 6 sore, yang harusnya dia melayani kita di sesi pertama dan sesi kedua. Dan seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, mengatakan beliau dalam keadaan kelemahan. Ya, jadi kita doakan nanti sore biar lawatan Tuhan terjadi juga di tempat ini. Maka dengan itu jemaat Tuhan, mari kita mengajak teman-teman kita yang hadir hari ini, kita tetap hadir nanti sore. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu kita berikan untuk Tuhan. Kita juga berdoa bagi setiap pergumulan kita, khususnya kerinduan kita di tempat ini. Karpet sudah terpasang di bulan Oktober. Kita berdoa Tuhan pasti berikan yang terbaik. Dan juga kita berdoa bagi beberapa pembenahan-pembenahan di setiap ruangan. Bapak Ibu, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita ulurkan tangan kita menyatakan ini kasih Tuhan yang telah kita terima, dan kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kita berdoa bagi ibadah di bulan Desember, mulai dari tanggal 2, tanggal 3. Kita berdoa di tanggal 2 ada Natal, khususnya berbahasa Hokkien, dan juga tanggal 3 Pranatal. Kita laksanakan KKR juga di tempat ini, dan juga Natal-Natal, khususnya Natal kita umum, dan juga Natal anak-anak sekolah yang akan dilaksanakan di tempat ini. Dan kami berharap nanti sepulang daripada selesai ibadah ini, bagi Bapak dan Ibu yang rindu dan ingin menjadi bagian daripada panitia Natal tahun 2022 ini, kita rapat
kita tinggal sebentar, kita akan rapat. Khususnya juga kami mengharapkan bagi panitia Natal 2022 kemarin bisa menjadi motor untuk melaksanakan rapat hari ini. Kenapa tahun 2022 panitia Natal belum dibubarkan? Ya, jadi kita tinggal sebentar, kita akan merencanakan Natal tahun 2023 sukses untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa pada saat itu nanti Natal di depan ini banyak tamu-tamu, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Maka dengan itu kita nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa, karena Tuhan yang dahsyat yang ada selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kami dapat menaikkan pujian kami hari ini. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan akan Engkau Tuhan. Dasar Tuhan kami, luar biasa Tuhan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga hari ini. Firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami Bapa, biarlah firman itu hidup di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Octavianus Nathanael di tempat ini. Kami percaya kemurahan Tuhan menjadi milik hamba-Mu. Berkat-berkat melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu. Dan jadikan anak-Mu ini Tuhan seperti biji mata-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani. Kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan bagi setiap jemaat Tuhan yang dilayani. Terima kasih Tuhan, dimanapun hamba-Mu Engkau pakai Tuhan, Engkau luar biasa di dalam kehidupannya. Tambah-tambahkan pewahyuan di dalam kehidupannya, tambah-tambahkan hikmat di dalam kehidupan hamba-Mu. Berkat melimpah dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati istrinya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Berkati dan pulihkan mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala di dalam setiap kehidupan kami, untuk melayani Tuhan, untuk menginjili setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Engkau berkata Bapa, ladang tengah menguning, tetapi sedikit penuai. Pakai jemaat Tuhan di tempat ini menjadi pengerja, menjadi pelayan, menjadi penuai bagi ladang-ladang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami.
pakai setiap jemaat Tuhan hari ini. Dan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Ekonomi yang hancur, Engkau pulihkan kembali Bapa, sehingga kami dinyatakan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, tambah-tambahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Di masa muda mereka, Engkau telah pakai mereka. Berkati mereka keselanjutannya Tuhan. Kami percaya bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian, pemimpin pujian, singer, pemain musik, operator overhead Tuhan, guru-guru sekolah minggu, asir Tuhan, Engkau berkati mereka. Pakai mereka dengan luar biasa. Tambah heran lagi Tuhan, sehingga di dalam pelayan yang mereka lakukan, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi wilayah kami tempat tinggal. Kami berdoa bagi daerah kami tempat tinggal, kota kami, provinsi kami, bangsa kami, bahkan pemerintahan bangsa kami. Engkau berkati Tuhan. Aparat-aparat pemerintah, aparatur negara, keamanan, Engkau berkati Tuhan. Lebih-lebih di tahun 2024 ini Tuhan, pesta demokrasi bagi bangsa kami. Dan setiap orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Angkat setiap anak-anak Tuhan yang duduk Bapak, baik sebagai anggota dewan, pemimpin daerah, bahkan pemimpin negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menentukan kepala daerah yang takut akan Tuhan dan menjalankan undang-undang sesuai dengan undang-undang yang Tuhan telah tentukan bagi bangsa kami, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang takut akan Tuhan, dan Indonesia diberkati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani, dimanapun mereka melayani pada saat ini, Engkau berkati. Dan bahkan jemaat yang mereka layani, mereka diubahkan, mereka diberkati, mereka dipulihkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, yang telah mengajarkan kami berdoa. Dan kita berkata bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sebelum kau pulang, mari kita angkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.